Haleluya, kembali lagi bersama dengan Yesus Kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin kuat dalam menghadapi kehidupan kita ke depannya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan hari yang baru ini Tuhan, kami memperoleh kesempatan lagi untuk berbuat hal yang lebih baik lagi. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami dapat menyelesaikan hari ini dengan baik. Pastinya dengan pertolongan Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk dapat kami melangkah dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa, alaskan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini judul kita adalah lidah tak bertulang. Kita lihat di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yesus sudah berapa kali memberitahukan kepada murid-muridnya untuk bersiap pergi menuju ke Yerusalem, di mana anak manusia akan diserahkan. Nah, dalam perjalanannya Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan begitu banyak kebaikan, sehingga waktu mereka sampai ke Yerusalem, ada begitu banyak orang yang menyambut dia. Mereka menyambut, mengelu-elukan, meneriakkan namanya, menyanjung dia. Bahkan ada orang-orang yang memberikan pakaiannya untuk dihamparkan di jalanan supaya Yesus bisa lewat. Di situ kita melihat bahwa ada perbuatan Tuhan Yesus yang begitu menyentuh kehidupan mereka, sehingga mereka mau melakukan hal-hal semacam ini waktu mereka menyambut Yesus datang ke Yerusalem. Nah, mari kita bandingkan dengan Markus pasal yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-13 dan 14, di situ katakan, maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Di sini kita melihat, di sini kedua kalinya Yesus diteriakan bersama-sama. Begitu banyak orang yang meneriakan Yesus. Tetapi perbedaannya, kali ini Tuhan Yesus diteriakan di hadapan Pilatus. Kita melihat bahwa teriakan sanjungan yang diberikan kepada Yesus waktu Yesus masuk ke Yerusalem berubah menjadi olok-olokan, berubah menjadi kebencian. Bahkan di situ saya boleh katakan bahwa adanya penghormatan berubah menjadi suatu penghinaan. Dan juga di situ kalau boleh dilihat bahwa persahabatan berubah menjadi permusuhan. Yang terjadi adalah kebalikannya. Waktu awal Yesus datang ke Yerusalem, ada begitu sanjungan-sanjungan yang diberikan. Tetapi semuanya berubah. Kita lihat bahwa cinta
Mereka kepada Yesus telah berubah menjadi benci dan telah berubah menjadi pengkhianatan. Kita semua tahu cerita mengenai Petrus. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya," Petrus katakan, "Aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum 2 kali ayam berkokok. Tadinya dia begitu yakin dengan dirinya bahwa dia akan membela Yesus mati-matian. Tetapi begitu diperhadapkan dengan sesuatu hal, kasih Petrus kepada Yesus berubah menjadi sebuah pengkhianatan. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah di sini katanya. Di ayat yang ke-8. Tetapi bagaimana caranya? Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Di situ kita lihat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak sengaja lakukan. Tetapi kalau hal itu mau kita berubah dalam kehidupan kita, harus ada tindakan. Harus ada perbuatan yang kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah ini dapat menjadi pedang yang sangat tajam bagi dunia ini. Hati-hati dalam menggunakan lidah. Bisa terluka, orang lain bisa terluka akibat dari sebuah ucapan. Meskipun tidak berbekas, tapi itu akan selalu terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua dalam menguasai lidah kita. Sudah banyak contoh yang kita lihat tadi. Bahkan Tuhan Yesus bisa dihianati oleh muridnya ya, yang benar-benar katanya mengasihi Yesus. Tapi semua bisa terjadi. Tetapi saat ini mari siapapun kita yang mungkin terlanjur melakukan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain dan menyakiti orang lain. Mari di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 22, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita mau melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita mau berubah, kita lakukan dengan tindakan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk kami melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Terutama menguasai lidah kami Tuhan. Sehingga apa yang kami keluarkan Tuhan bisa memberkati orang banyak Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan bukan membuat orang kecewa. Bukan membuat orang menjadi semakin terpuruk. Tetapi dapat memberkati orang banyak dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kehidupan kami selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kami. Berkati pekerjaan apapun yang kami lakukan supaya
Semuanya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa dan alaskan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.